Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Murid-murid, Bapak Ibu Guru yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, saat ini kami mohon hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman-Mu boleh bercahaya bagi hidup kami, boleh menjadi terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan membimbing pembacaan firman-Mu di hari ini. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapak Ibu, murid-murid yang dikasihi di dalam Tuhan, siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Dia adalah seorang yang sangat terkenal dengan yang namanya teori relativitas. Nah, suatu hari dia diundang di sebuah pesta, lalu di pesta itu ada banyak orang awam yang tidak mengerti tentang fisika. Jadi si pemilik pesta ini mengatakan kepada Albert Einstein, minta tolong supaya dijelaskan teori relativitas itu apa dengan cara dan analogi yang bisa dimengerti oleh orang awam. Lalu Albert Einstein pun menjelaskan bahwa teori relativitas itu seperti ini, Bapak Ibu. Teori relativitas itu kita melihat bahwa waktu ini tuh subjektif sekali. Ada di satu hari di mana Anda berlibur, pergi ke pantai, pergi ke gunung, bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, bermain sepuasnya, tidur sepuasnya, atau melakukan segala hal sepuas-puasnya kita. Hari itu berlangsung pasti terasa cepat kan? Pasti terasa mungkin 5 menit sudah berakhir, sudah ada di penghujung hari. Tapi coba bayangkan bahwa di hari lain dengan waktu yang sama terdiri dari 24 jam dan Anda sedang bekerja, sedang belajar di sekolah, lalu bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, lalu juga mengerjakan pekerjaan yang kita nggak sukai. Pasti rasanya 1 jam aja seperti sehari kan? Kita melihat terus waktu. Nah, disitulah relativitas. Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, waktu itu subjektif. Waktu itu relatif. Bagaimana kita menggunakan waktu itu menjadi sebuah persoalan juga dan menjadi satu kesaksian iman bagi pemazmur yang kita baca di hari ini, yaitu di Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-17. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 sampai 17. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Apa yang coba ingin dikatakan oleh pemazmur? Kenapa dia menyebut ada tahun hidup
ya ini 70. 7 itu angka yang sangat penting bagi orang Yahudi. 7 melambangkan di mana ada satu minggu, ya ini 7 hari. Lalu angka yang ketujuh adalah hari Sabat, di mana Tuhan selesai menciptakan seluruh muka bumi berserta dengan manusia. Lalu di hari ketujuh itu sudah lengkap. Jadi Allah beristirahat. Nah, 70 tahun hidup manusia berarti itu adalah hidup yang penuh. Hidup yang lengkap. Kalau kita ingat kita saat ini, murid-murid saat ini berada di masa remaja kalian, di umur 13 tahun. Tetapi kalau dipikir-pikir, orang tua ada di masa-masa di mana mereka sudah mungkin setengah dari umur mereka yang nantinya akan genap, yang nantinya akan sempurna menurut Tuhan, bukan hanya 70 tahun, tapi nanti ketika Tuhan panggil, maka kita akan berpikir betapa rentan sekaligus kuatnya waktu yang Tuhan berikan untuk kita semua. Saat ini kalau kita masih muda, berarti kita masih punya banyak waktu. Tapi orang tua kita mungkin waktunya tinggal setengah atau mungkin kurang dari itu. Jadi betapa rentan tetapi kuatnya waktu tergantung dengan apa yang kita isi. Kalau kalian mengisi dengan penderitaan, dengan konflik, remaja versus orang tua, itulah tema kita hari ini. Maka rasa-rasanya hari-hari itu akan menjadi siksaan buat kita dan akan menjadi satu hal yang kita nggak mau nanti-nantikan, kita mau cepat-cepat berakhir. Dan di situ muncullah berbagai macam penyakit, depresi, mental health issue, sampai kepada ajakan ingin bunuh diri. Itu kenapa? Karena waktu yang diisi, waktu yang terbatas ini, waktu yang rentan sekaligus kuat ini justru diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi akan sangat berbalik keadaannya kalau remaja bersama-sama dengan orang tua di rumah bisa mengisi waktu yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang membangun, hal-hal yang mengembangkan baik diri remaja, baik diri kamu maupun keluargamu. Jadi pilihannya ada di tanganmu. Waktu itu subjektif. Tuhan berikan kepada kita waktu supaya kita mengingat betapa rentan hidup kita, tetapi betapa kuat juga hidup kita karena Tuhan berikan waktu. Oleh karena itu, remaja yang dikasihi dalam Tuhan, murid-murid, Bapak Ibu, guru, sebaiknya kita memikirkan lagi seperti pemazmur. Pikirkan dan pemazmur minta kepada Tuhan untuk menghitung hari-harinya di dalam Tuhan. Apakah hari-hari kamu sudah diisi dengan berbagai rasa syukur, dengan perkembangan, dengan memori-memori yang indah, dengan perdamaian-perdamaian di dalam keluarga, atau justru hari-hari itu diisi dengan konflik, dengan saling ngambek, dengan sesuatu yang gak membangun sama sekali bagi keluarga kita. Tuhan hari ini panggil supaya kita ingat tentang waktu, kita ingat tentang orang tua kita ingat tentang diri kita. Bagaimana kita mau memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Kiranya murid-murid, Bapak Ibu Guru pun bisa mengisi hari-hari sehingga hari-hari dilewati dengan berbahagia, mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dari itu berdamailah dengan orang tua, jangan isi hari-hari kita hanya dengan konflik, hanya dengan berantem. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu, merenungkan hari dan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengisi hari-hari itu dengan damai, dengan sukacita, dengan rasa syukur. Kami bawa itu semua ke rumah, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan saudara kami,
Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku